Siklus akuntansi keuangan daerah akan menjelaskan bagaimana siklus akuntansi keuangan daerah dibuat dan bagaimana prosesnya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana siklus akuntansi daerah diproses. Akuntansi dikenal dengan sistem pencatatan double entry. Namun, pada akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan triple entry. Mengapa disebut triple entry? Karena berjalannya sistem pencatatan double entry diiringi dengan kegiatan PPK SKPD atau SKPKD yang mencatat setiap transaksi pada buku anggaran, sehingga disebut triple entry. PPK SKPD merupakan singkatan dari Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, sedangkan SKPKD merupakan singkatan dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Fungsi dan tugas mereka diatur dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang telah mengalami perubahan kedua pada Permendagri nomor 21 tahun 2011. Siklus akuntansi keuangan daerah dimulai dari analisis dokumen keuangan. Yang pertama, dokumen SP2D, yaitu Surat Perintah Pencairan Dana Langsung, atau disebut juga SPMLS, Standar Pelayanan Minimal Langsung. Digunakan untuk meminta uang guna pembayaran kepada pihak ketiga. Cek untuk SPMLS diterbitkan atas nama penyedia barang atau jasa, sejenis dengan cek atas nama. Selanjutnya, penyedia barang atau jasa mencairkan uang di bank. Lalu dokumen berikutnya adalah SPJ, yaitu Surat Pertanggungjawaban, dan BKU, Buku Kas Umum. SPJ adalah banyaknya data-data yang berbentuk nominal, angka harga barang, biaya atau upah pembayaran pekerja hari orang kerja, kuantitas dan harga suatu material. SPJ ini akan berkaitan dengan rencana anggaran biaya. Dan dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, dan bukti memorial. Semua dokumen yang sudah dianalisis langsung dicatat dan digolongkan ke dalam buku jurnal. Jurnal akuntansi keuangan daerah terdiri dari 3 jenis, yaitu buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, dan buku jurnal umum. Kegiatan atau transaksi yang berjalan memiliki kode rekening masing-masing. Tujuan pemberian kode pada rekening adalah untuk memudahkan penggolongan atau peringkasan transaksi. Kode-kode yang berlaku juga telah ditetapkan melalui Permendagri nomor 13 tahun 2006. Terbagi 5 kelompok rekening, yaitu rekening aset, belanja, kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Lalu ke buku besar yang terdiri dari 2 jenis, yaitu buku besar umum dan pembantu. Rekening buku besar yang rinciannya dicatat dalam buku besar pembantu disebut rekening pengawas atau controlling account. Semua rekening yang telah dijumlahkan pada masing-masing kelompok di buku besar ditulis kembali dalam bentuk daftar yang disebut neraca saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo yang benar menuntut kesamaan keseluruhan jumlah debit dengan keseluruhan jumlah kredit. Semua rekening yang ada belum tentu menunjukkan kegiatan atau transaksi yang sudah terrealisasi sepenuhnya. Oleh sebab itu, masih perlu dibuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan rekening agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Setelah melakukan penyesuaian, maka rekening-rekening kembali dibuat dalam bentuk daftar melalui neraca lajur. Pada neraca lajur, dijabarkan jumlah rekening yang sesungguhnya setelah melalui proses penyesuaian dan juga saldo akhir dari semua rekening dimasukkan ke dalam kelompok laporan realisasi anggaran, kelompok penutupan, atau kelompok neraca. Semua tahap telah dilalui dan tahap terakhir yaitu membuat laporan keuangan. Laporan keuangan akuntansi daerah memiliki 2 jenis laporan, yaitu yang pertama, laporan realisasi anggaran yang disingkat LRA, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih yang disingkat SAL. Kedua, laporan finansial yang memiliki 5 jenis laporan, yaitu laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan akuntansi keuangan daerah akan dijelaskan lebih lanjut pada video selanjutnya. Can't keep my hands to myself.